Sebenarnya Allah udah ngasih kita banyak isyarat biar doa kita itu mudah sekali terkabul. Cuma karena kitanya aja yang mungkin kurang banyak belajar sehingga kita nggak bener-bener ngerti maksud dari isyarat itu gitu. Sehingga akhirnya doa kita itu seolah-olah nggak kekabul. Isyarat yang paling masyhur yang kita semua orang banyak yang udah tahu itu kan siapa yang bersyukur maka nikmatnya akan ditambah. Nah ini biasanya cuma diartikan sebagai perintah atau anjuran saat kita dapat rezeki, saat kita dapat nikmat, itu tolong disyukuri, alhamdulillah. Biar apa? Biar nikmatnya ditambah. Tetapi kita lupa untuk bersyukur saat kita berdoa. Jadi harusnya berdoa itu landasannya syukur dulu. Karena status doa itu kan hampir selalu meminta nikmat lebih kan. Isyaratnya udah jelas banget ya. Siapa yang bersyukur maka nikmatnya ditambah. So kalau kita pengen berdoa juga harusnya kita bersyukur dulu baru nikmatnya akan ditambah kan. Karena Allah seneng banget dipuji sama hambanya ya. Karena dipuji hambanya Allah juga senang untuk menambahkan nikmatnya kepada hamba yang memuji dia gitu kan. Tapi kebanyakan orang malah sebaliknya. Dia berdoa itu landasannya adalah keluhan, landasannya adalah ketidakpuasan atau kekecewaan terhadap apa? Terhadap takdir Allah yang dia sedang jalanin saat ini. Akhirnya tanpa dia sadari setiap kali dia berdoa itu berdoanya bukan dimulai dengan syukur tapi malah dimulai dengan keluhan. Ya sebenarnya curhat sama Allah boleh-boleh aja. Tetapi kalau karena landasan ketidakpuasan atau kecewa dengan takdir Allah yaitu yang nggak boleh ya. Contohnya akhirnya kita ngomong ya Allah aku udah nyerah ya Allah, aku nggak kuat ya Allah. Terus mempertanyakan misal, ya Allah kenapa engkau berikan cobaan ini kepada hamba? Padahal udah pasti kita udah tahu semuanya kalau Allah ngasih cobaan ya karena kita mampu gitu ya. Terus kita bilang, ya Allah dari sekian banyak orang kenapa nggak orang lain yang dapat cobaan ini? Kenapa saya ya Allah? Misal kayak gitu. Terus ya Allah hamba gak kuat ya Allah, hamba mau nyerah ya Allah. Nah doa-doa yang diawali dengan keluhan berlebihan gitu, itu kan kayak seolah-olah tuh kita menuduh Allah tuh kok jahat banget sih sama aku. Padahal Allah itu mustahil jahat. Jadi apapun yang terjadi pada hidup kita sebenarnya pasti ada hikmah baiknya gitu ya. Karena Allah maha baik, mustahil untuk jadi tidak baik. Karena bagaimanapun juga takdir yang kita alamin itu kan adalah pemberian dari Allah ya. Dan karena Allah itu maha baik ya sudah pasti takdirnya itu sebenarnya pasti nih tujuannya baik. Kita di awal udah ngomong kalau kita bersyukur maka Allah akan menambah nikmati kita. Karena Allah senang dipuji sama hambanya. Nah kalau kita mengeluh, ini khawatirnya membuat Allah tidak senang, membuat Allah sebel dalam tanda kutip. Nah kalau kita berdoa tapi malah bikin Allah sebel, ini caranya dikabulin gimana gitu kan. Karena coba deh teman-teman renungkan lagi. Seburuk-buruknya takdir yang kita pernah atau sedang alami, itu selalu ada banyak sekali kenikmatan yang kita bahkan nggak bisa ngitungnya. Yang mana kalau doa kita yang kita panjatkan itu dikabulkan Allah, tapi syaratnya mengambil satu saja kenikmatan yang kita sedang alami di kondisi yang katanya terpuruk itu kita nggak terima. Contohnya kayak gini, ya Allah kenapa hidupku miskin banget ya Allah, aku minta kaya ya Allah, aku minta rumah besar ya Allah, aku minta mobil ya Allah, aku nggak mau kayak gini lagi ya Allah, dihina keluarga, dihina tetangga, bla 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 bla, macem-macem. Tapi kita lupa mensyukuri nikmat yang Allah saat ini kita udah nikmati. Yang mana nikmat itu sebenarnya jauh lebih gede daripada nikmat yang kita sedang mintakan. Contohnya apa? Mau nggak rumah tadi, mobil tadi yang kita mintakan itu diganti dengan nikmat mata? Nggak mau kan? Nikmat mata kita dicabut, habis itu dikasih rumah, kasih mobil. Nggak mau kan? So sebenarnya ya harusnya kita tetap harus nyari apa yang bisa kita syukuri dulu untuk setelah itu ya Allah aku udah bersyukur atas nikmatmu nih. Boleh nggak sih minta ditambah? Bukan yang ya Allah kenapa hidupku kayak gini? Kenapa hidupku susah banget? Itu seolah-olah Allah tidak memberikan kita nikmat sedikit pun. Itu pasti Allah benci banget. Padahal nikmat kita sama kesusahan yang kita alami itu udah pasti lebih banyak nikmatnya. Dan
kesusahan itu udah pasti jarang-jarang atau sedikit. Coba cek, dalam seumur hidup kita, kita itu lebih banyak sehatnya apa lebih banyak sakitnya? Lebih banyak bisa makannya atau lebih banyak kelaparannya? Jadi, yuk kita mulai berdoa dimulai dengan kepuasan batin, kebahagiaan dengan segala nikmat yang Allah sudah berikan, yang saya yakin nikmat yang Allah udah kasih ini, yang bahkan sedang kita nikmatin saat kita merasa terpuruk itu, keterpurukan kita itu nggak ada apa-apanya dibandingkan nikmat yang sedang kita nikmati. So, kita mulai dengan syukur, semuanya bersyukur dulu, setelah itu baru kita munajat sama Allah. Semoga dengan itu munajat kita akan jauh lebih mudah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.